Halo, perkenalkan nama saya Igusti Ayu Pradnyasa Cidevi Sastrawan dengan NIM 23151010020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UAS agama Hindu. Yang pertama itu ada Trihitakarana dan yoga. Trihitakarana adalah konsep agama Hindu yang berarti 3 penyebab kebahagiaan, yaitu parayangan yang merupakan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan. Yang kedua ada pawongan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan manusia. Terus yang ketiga ada palemahan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan. Ajaran yoga juga menekankan pada harmoni, keseimbangan, dan kesejahteraan baik secara fisik, mental, dan spiritual. Yoga mengajarkan kita untuk mencapai keseimbangan dalam diri dengan alam sekitar melalui praktek-praktek seperti asana atau postur tubuh, pranayama atau pengendalian nafas, dan meditasi. Contohnya, contoh parahyangan yaitu melakukan meditasi atau sembahyang secara rutin untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua itu selanjutnya itu ada contoh pawongan, yaitu berpartisipasi dalam kegiatan sosial, yaitu seperti membantu komunitas bakti sosial. Yang selanjutnya itu ada contoh palemahan, yaitu praktik yoga di alam terbuka untuk menyatu dengan alam serta menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua itu ada pancasembah dan makna filosofi. Pancasembah adalah 5 tahap sembahyang dalam agama Hindu yang memiliki makna filosofi yang mendalam, seperti Atman sembah yang merupakan menghormati diri sendiri sebagai ciptaan Tuhan. Terus ada dewa sembah, yaitu menghormati dewa-dewa sebagai manifestasi Tuhan. Terus ada resi sembah, yaitu menghormati para guru atau orang yang memberikan pengetahuan spiritual. Kemudian ada pitra sembah yang merupakan menghormati leluhur sebagai bagian dari kita. Selanjutnya ada buta sembah, yaitu menghormati alam dan segala makhluk lainnya. Makna filosofi dari pancasembah, yaitu pancasembah mengajarkan penghormatan dan kesadaran akan hubungan kita dengan Tuhan, guru, leluhur, dan alam, serta kita bisa hidup harmonis dengan penuh rasa syukur. Terus yang ketiga itu ada pentingnya yoga bagi kesehatan. Pentingnya yoga bagi kesehatan itu seperti membuat fisik lebih fleksibel, kuat, dan sehat, mengurangi stres dan kecemasan, dan meningkatkan konsentrasi, mencapai kedamaian batin, dan memperkuat hubungan dengan diri sendiri dan Tuhan. Yang keempat, studi lapangan di panti asuhan. Di studi lapangan panti asuhan, kegiatannya seperti mengajar, mengadakan kegiatan sosial, menyumbangkan kebutuhan, dan adapun nilai-nilai Hindu seperti karma yoga, yaitu berbuat baik terhadap tanpa pamrih, bakti yang merupakan cinta kasih, dan ahimsa, yaitu tidak menyakiti. Kemudian yang kelima, apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Kemungkinan tidak, karena kepasrahan kepada Tuhan mengurangi godaan korupsi. Orang yang pasrah memiliki integritas tinggi. Contohnya seperti pegawai yang jujur dan rajin berdoa cenderung tidak korupsi. Yang keenam itu dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan
dapat menyadari kebenaran kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal tersebut sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan hubungan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang akan temukan dalam pengkajian center yoga selama ini, yaitu yoga dan pranayama membantu mencapai keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan keselarasan ini penting untuk mencapai kebenaran dan kesempurnaan spiritual. Terus yang ketujuh, dalam kitab tentang bakti, dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidup. Krishna mengajarkan dalam Bhagavad Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidaktertarikan terhadap benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Jadi, makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud itu waktu adalah penting dan tidak dengan niat tulus, dan tindakan dengan niat tulus kepada Tuhan membawa berkah, dan melaksanakan kewajiban dengan mengabdi akan diberkati meskipun mereka terkait dengan duniawi. Yang kedelapan, apakah jenis ngaben dapat menghapus dosa orang yang korupsi? Berikan penjelasan dan contoh. Ngaben tidak otomatis bisa menghapus dosa besar seperti korupsi, dan pertobatan sejati dan perbaikan diri selama hidup diperlukan untuk menghapus dosa tersebut. Selanjutnya yang kesembilan itu, banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yadnya berbesar seperti ngaben linggih, ngenteg linggih dengan biaya besar, sedangkan untuk menyumbangkan beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realita ini bila dikaitkan dengan kepedulian pada adanya panti asuhan Hindu, yaitu adanya ketidakseimbangan antara semangat upacara besar dengan kepedulian sosial, dan membantu panti asuhan seharusnya menjadi salah satu bagian penting dari praktek keagamaan. Selanjutnya yang terakhir dan yang ke-10 yaitu Yatra Yoga Swarah Karno Yatra Pararto Darar Tirta Siri Vijayo Byurtir Diurufa Nitri Matir Mama, yang artinya di mana ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjatakan busur perkasa, di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Pada Bhagavad Gita 8.278 berikut contoh untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Krishna seperti praktik yoga yang melakukan meditasi untuk kesejahteraan spiritual, dan Arjuna yang melaksanakan tugas dengan tekun dan berani. Contohnya, guru yang berdedikasi dalam mengajar dan berdoa mencapai kesejahteraan dan moral tinggi. Baik, itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.